Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat masih bicara terkait dengan simulasi mengajar. Lebih tepatnya adalah simulasi mengajar yang 10 menitnya ya, tanpa ada tanya jawabnya ya. Kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya yang dicari oleh asesor atau apa sih yang ingin dilihat oleh asesor pada saat teman-teman calon guru penggerak itu sedang mengajar gitu ya. Waktu 10 menit itu singkat sehingga tidak semua perilaku-perilaku normal di jam mengajar normal itu harus ditunjukkan gitu ya. Karena kalau semua itu mau coba ditunjukkan, waktu 10 menit tidak akan cukup. Sehingga penting untuk teman-teman calon guru penggerak mengetahui apa sih sebenarnya yang dicari asesor, apa sih yang ingin dilihat, atau apa sih perilaku yang dinilai ya. Kali ini kita akan fokus kepada bagian-bagian itu ya. Baik, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Eva Privat, dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share untuk sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Nah, simulasi mengajar yang berlangsung selama 10 menit sebenarnya itu, mencari atau menggali 4 kompetensi ya. 4 kompetensi itu ditunjukkan dalam perilaku-perilaku tertentu yang akan dicari oleh asesor ya. Untuk yang pertama ya, yang ingin dilihat adalah guru mampu mendesain kelas yang memfasilitasi murid belajar aman dan nyaman. Nah, bagaimana, manifestasi dari perilaku untuk menggambarkan, kompetensi ini ya, itu yang kita bahas. Yang pertama adalah yang harus dilakukan, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau aktivitas yang akan dilakukan. Ya, ini sangat penting untuk ditunjukkan karena kalau tidak kelihatan ini, maka bisa-bisa Bapak Ibu dapat hanya poinnya skornya 2, ya. Nah, tidak perlu terlalu banyak, di pengantar apersepsi di awal karena itu tidak akan cukup waktunya, ya. Jadi yang paling penting adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kalau tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, sampaikan aktivitas yang akan dilakukan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan, eee, reproduksi generatif dan vegetatif pada tumbuhan misalkan. Nah seperti itu, tapi lebih aman sebenarnya menyampaikan, tujuan pembelajaran karena memang ini penting untuk diketahui oleh peserta didik, ya. Kemudian yang kedua, guru mengaitkan materi yang sudah didapat murid dari pelajaran sebelumnya. Nah, jadi misalkan pada pelajaran sebelumnya kita sudah bicara terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Nah, kali ini kita akan bicara terkait dengan reproduksi, eee, pada tumbuhan, ya, seperti itu. Misalkan mata pelajarannya biologi ya, nah, seperti itu. Atau boleh juga kalau bukan pada pelajaran sebelumnya, pada kehidupan sehari-hari, ya, pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sekali lagi akan dicari oleh asesor, ya, akan dilihat di bagian mana Bapak Ibu menyampaikannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat memantik murid dalam berpikir, ya. Eee, Boleh saja dan juga, beda antara nilai 3 dan 4 ya. Nilai 4 ini nilai paling tinggi ya, skor maksimal itu ada di sini, ya. Kalau guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memantik murid dalam berpikir ya. Misalkan kalau tadi, bagaimana sih caranya, tumbuhan berkembang biak misalkan ya atau memperbanyak memperbanyak dirinya misalkan ya, seperti itu. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tahu ndak apa yang dimaksud dengan mencangkok misalkan, ya. Pernah ndak mencangkok? Tahu ndak, menanam hidroponik itu seperti apa gitu ya. Itu semua contoh-contoh pertanyaan terbuka yang dapat memantik siswa untuk berpikir, ya. Karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi 3 ini kalau sudah kelihatan di awal itu sudah dapat, poin 4 insyaallah atau 3 minimal 3 lah ya poinnya. Nah ini perilaku ini yang dicari oleh asesor. Kemudian yang selanjutnya masih terkait dengan guru mampu mendesain kelas yang fasilitasi murid belajar aman dan nyaman ya. Itu yang pertama adalah guru tidak boleh bicara sendiri ya. Guru harus melakukan komunikasi 2 arah dengan peserta didik ya. Harus bertanya kepada peserta didik. Ya, kemudian seakan-akan mendengarkan jawabannya, kemudian memberikan respon terhadap jawaban itu, ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan jenjang yang diajar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, tapi sesuai. Kalau ngajar SD maka ya bahasanya bahasa SD, kalau ngajar SMA ya bahasanya bahasa SMA sedikit lebih tinggi daripada SMP atau SD gitu ya. Kemudian memberikan pertanyaan terbuka tadi, nah itu sama seperti sebelumnya ya, memberikan pertanyaan terbuka untuk memantik keterlibatan anak dalam diskusi ya, ini penting ini ya. Lagi-lagi inilah pembeda antara nilai 3 dan 4 ya. Kemudian yang terakhir memberikan apresiasi positif. Nah, ini tadi bisa sejalan dengan, komunikasi 2 arah gitu ya. Setelah komunikasi 2 arah,
mengajukan pertanyaan kepada peserta didik seakan-akan ya, kemudian peserta didik memberikan jawaban, jawaban benar, itu dia beri positif. Contohnya, wah luar biasa Budi atas jawabannya, ya kita beri aplaus kepada Budi, ya seperti itu. Itu apresiasi positif, ya seperti itu apresiasi positif. Nah ini yang semua diminta akan dilihat oleh guru ya, akan dilihat oleh asesor, akan dicari oleh asesor. Seperti ini yang dicari oleh asesor. Kemudian yang selanjutnya, ini kompetensi ketiga, guru memiliki kemampuan untuk memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar ya. Tapi bukan betul-betul kan di bagian pembelajaran itu bagian terakhir kan ada refleksi biasanya. Bukan itu yang semuanya yang dimaksud di sini gitu ya. Nah, itu ditunjukkan untuk yang di sini untuk diminta adalah bagaimana guru menunjukkan bahasa tubuh yang positif ya. Bahasa tubuh yang positif ini itu diwakili oleh 6 perilaku yang dicari ya. 6 perilaku itu yang dimaksud adalah yang pertama itu mengangguk ya, mengangguk, oh ya, ya, ya. Ketika ada misalkan ada jawaban dari peserta didik atau pertanyaan dari peserta didik, nah guru menunjukkan bahwa dia sedang mengangguk seperti itu. Kemudian juga harus kelihatan bahwa dia bersemangat, ya, tidak lesu, ya, tidak kaku seakan-akan jadi robot pada saat mengajar, ya, tidak seperti itu. Harus mengangguk, bersemangat, kemudian tersenyum kepada siswa, ya, ada kontak mata yang baik gitu. Kemudian ada gerakan tangan dan condong kepada murid. Condong kepada murid di sini bisa diartikan dengan mendekati murid, ya. Kemudian gerakan tangan, ya berekspresi tangannya bukan hanya sekedar di dalam kantong saja gitu ya, tapi menggerakkan tangan ada ekspresi yang menunjukkan itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, untuk kompetensi yang ingin dicari atau perilaku yang ingin dicari pada saat simulasi mengajar oleh asesor, itu adalah yang pertama adalah menggunakan contoh atau alat peraga, ya. Penting ini menggunakan contoh atau alat peraga, atau bisa juga menggunakan LCD ya. Menggunakan contoh alat peraga. Boleh juga menggunakan alat peraga misalkan sedang bicara terkait dengan tumbuhan, maka bawa tumbuhannya atau gambarnya ya, lebih bagus kalau tumbuhan aslinya gitu ya. Seperti itu. Kalau bicara tentang waktu misalkan ya, atau bahasa Inggris biasanya menggunakan time ya, bawa betul-betul kalender atau jam dinding gitu, boleh seperti itu ya. Kemudian murid memimpin proses berdiskusi secara berpasangan. Ya. Boleh berpasangan, boleh juga dalam bentuk grup diskusi atau membagi kelompok. Ya. Perbedaan antara nilai 4 dan 3 untuk skor di sini adalah, untuk kompetensi yang terakhir ini adalah, kalau skor 3 itu guru memimpin. Ya. Kalau yang ini, yang skor 4, murid seakan-akan memimpin untuk berdiskusi. Ya, seperti itu ya. Boleh jadi dalam bentuknya adalah muridnya menjadi moderator, kemudian kelompok yang lain itu saling berdiskusi, ya. Baik, demikian sebenarnya hanya ada 4 kompetensi yang biasanya digali pada saat simulasi mengajar yang 10 menit itu, sehingga sekali lagi saya mengatakan 10 menit terlalu singkat, sehingga harus teman-teman memilih perilaku apa yang ditunjukkan. Nah, memilihnya adalah perilaku yang memang ingin dinilai ya oleh asesor. Baik. Kalau terkait dengan tanya jawab setelah simulasi mengajar, silakan nonton video kami yang sebelumnya. Makasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.